Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa sekalian, biasanya dalam peribahasa itu disebutkan tak kenal maka tak sayang. Hanya kalau boleh saya rubah, saya akan rubah menjadi tak kenal maka biasa saja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita tidak kenal terhadap seseorang, maka biasanya sikap kita itu biasa-biasa saja. Padahal bisa jadi kalau kita kenal terhadap orang di samping kita akan bersikap berbeda dengan ketika kita tidak kenal. Sebagai contoh misalnya, suatu ketika kita duduk di samping seseorang, kita tidak kenal beliau, kita juga belum pernah ketemu dengan beliau, kita biasanya bersikap biasa saja. Tetapi ketika kita tahu ternyata beliau adalah orang penting, orang terhormat, rektor, guru besar, kita akan bersikap berbeda ketika kita kenal dengan beliau. Hal ini juga banyak terjadi di masyarakat Indonesia pada umumnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak kenal ulama, maka menganggap ulama itu biasa saja. Padahal bisa jadi ulama itu seorang yang luar biasa. Salah satu ulama itu adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i yang katanya bangsa Indonesia ini kebanyakan fikihnya mengikuti mazhab Asy-Syafi'i, ternyata banyak dari kita yang tidak kenal beliau. Buktinya apa? Saya pernah bertanya kepada bapak-bapak jamaah pengajian, saya tanya, Pak, Imam Asy-Syafi'i itu nama aslinya siapa? Banyakan mereka, ya Syafi'i Ustaz. Enggak. Nama asli dari Imam Asy-Syafi'i itu bukan Asy-Syafi'i. Lah, di sini namanya saja tidak kenal, apalagi ajarannya. Maka dari itu sudah sepantasnya kita sebagai bangsa Indonesia itu mengenal ulama-ulama kita, mengenal pendahulu kita. Nama Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pemirsa sekalian, dalam memahami biografi Imam Asy-Syafi'i, maka sebenarnya ada satu buku yang cukup menarik untuk kita kaji, yaitu buku yang ditulis oleh putra Indonesia asli. Lah, buku ini berjudul Al-Imam Asy-Syafi'i fi madhhabaihi al-qadim wal jadid. Imam Asy-Syafi'i dalam dua madhabnya, qadim dan jadid. Ini buku sekitar 744 halaman, ditulis oleh orang Indonesia dengan berbahasa Arab. Artinya apa? Ternyata kita punya ulama kelas internasional yang asli dari Indonesia. Lebih tepatnya adalah asli dari Jakarta. Buku ini buku yang cukup bagus untuk kita pelajari terkait Imam Asy-Syafi'i dan madhab Imam Asy-Syafi'i, baik qaul qadim maupun qaul jadid, ataupun pendapat-pendapat dari ulama-ulama dari madhab Asy-Syafi'i. Tapi sebelum kita lebih jauh ke sono, kita lebih bagusnya perkenalan dulu dengan siapa penulis dari kitab ini, Al-Imam Asy-Syafi'i fi madhhabaihi al-qadim wal jadid. Di belakang bukunya tertuliskan siapa beliau. Sebenarnya beliau adalah Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indonesi. Beliau namanya Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indonesi, berarti dari Indonesia, lebih tepatnya dari Jakarta. Beliau lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus tahun 1931. Dan buku ini termasuk karya disertasi beliau di Fakultas Syariah Perbandingan Mazhab di Al-Azhar, Kairo di tahun 1970. Nah, ini termasuk karya disertasi beliau tentang Imam Asy-Syafi'i dan segala macam terkait mazhab Asy-Syafi'i. Kalau kita baca tentang biografi dari Imam Ahmad An-Nahrawi Abdus Salam ini, ternyata memang beliau seorang yang luar biasa. Kenapa? Karena hampir-hampir hidupnya itu dihabiskan untuk belajar dan belajar.
Buktinya apa? Buktinya adalah ketika setelah beliau lulus dari Jamiat Khair di Tanah Abang, umur 21 beliau ikut haji dengan keluarganya. Hanya saja ketika keluarganya pulang, beliau masih di sono dan belajar di Kairo. Nah, beliau tidak pulang tapi malah ke Mesir untuk belajar di Al-Azhar. Kemudian beliau mendapatkan gelar S1 dari Universitas Al-Azhar Kairo di tahun 1956 di Fakultas Syariah. Dilanjutkan tahun 1958 beliau mendapatkan gelar S2 dari Fakultas Syariah juga, jurusan kehakiman dari universitas yang sama, yaitu Universitas Al-Azhar University. Kemudian di tahun 1960 beliau meraih gelar S2 dan dari Fakultas Bahasa Arab, jurusan pengajaran dan pendidikan Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi S2-nya itu beliau 2 kali. Kemudian beliau melanjutkan studi di Universitas Liga Arab Kairo dan meraih gelar S2 juga Fakultas Hukum 3 kali. Kemudian di tahun 1966 melanjutkan studi dan meraih gelar S2 pada tahun 1966 jurusan Personal, Statut dan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar Kairo juga. Jadi 4 kali. Sampai akhirnya di tahun 1970 beliau meraih gelar Doktor Perbandingan Mazhab dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar Kairo. Kita bisa bayangkan dari usia 21 sampai tahun 70 beliau itu belajar sampai akhirnya bisa menuliskan buku yang berjudul Al-Imam Asy-Syafi'i fi Madhabaihi Al-Qadim wal Jadid. Sampai akhirnya beliau tahun 1989 beliau pulang ke Indonesia, dan bukunya alhamdulillah masih kita bisa baca dan masih kita bisa nikmati bersama. Nah, ini selanjutnya di tahun 99 atau tepatnya tahun 1999 beliau meninggal di tanggal 7 Februari dan dimakamkan di pemakaman Puturenan belakang CMC Jakarta Selatan. Itulah kenapa kita harus belajar fikih Imam Asy-Syafi'i, madhab Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena kalau kita tak kenal, maka biasa saja, seolah-olah Imam Asy-Syafi'i itu ustadz kampung, padahal tidak. Kita akan baca selanjutnya biografi Imam Asy-Syafi'i dari buku yang telah dituliskan oleh Imam Nahrawi Abdus Salam ini di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua selain mengikuti madhab Asy-Syafi'i, juga kita tahu sejarah dari beliau dan sejarah dari ulama-ulama dari madhab Asy-Syafi'i. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.